Halo teman-teman, perkenalin nama aku Cedina Pramesti dari Universitas Indonesia, Program Administrasi Perpajakan. Di sini kita mau bareng-bareng belajar buat gimana sih caranya install ESPT PPH 21. Yang pertama teman-teman bisa buka melalui Microsoft Edge, karena kalau kita install di Microsoft Edge itu lebih gampang dan lebih mudah. Kita langsung ketik aja pajak.go.id. Nah, setelah muncul tampilan layar seperti ini, teman-teman bisa klik unduh, lalu di aplikasi perpajakan. Kita cari terlebih dahulu aplikasi ESPT PPH Pasal 21 26 versi 2.4.0.0 karena itu merupakan aplikasi ESPT yang terbaru dari DJP. Kita klik, lalu muncul seperti ini. Nah, terdapat 3 link yang harus kita download, terutama Crystal Report Runtime-nya, karena kalau kita nggak download Crystal Report Runtime, laptop kita susah untuk menjangkau aplikasi ESPT. Kita klik kanan, kita copy link, dan kita buka tab baru, lalu kita start. Nah, sudah muncul ya teman-teman, ini sedang download. Nah, ini udah ke download. Lalu yang kedua, kita juga copy link, kita paste. Oke, dan yang terakhir kita copy link dan paste. Nah, untuk Crystal Report Runtime-nya muncul kayak gini, dan ada 2 link yang bisa teman-teman pilih, tergantung laptop teman-teman masing-masing. Ada yang 64 bit dan ada yang 32 bit. Kalau aku pribadi pakainya yang 32 bit. Kita buka tab baru, kita paste. Nah, ini lagi download. Selagi kita nungguin si runtime-nya, kita buka dulu file yang udah kita download tadi. Nah, ini kita buka ya teman-teman. Nah, ini dia, ada ESPT package ini sama aplikasinya. Kita klik 2 kali, kita accept, try. Oke, kita cancel. Lalu yang ini juga, preparing to install, prepare, finish. Oke, yes. Click close to exit. Close. Nah, ini baik banget ya patch-nya. Yang terpenting aplikasinya aja yang kita install. Nah, udah keluar seperti ini ya teman-teman. Ini adalah aplikasi SPT NASA Pajak Penghasilan Pasal 2126. Nah, di sini aku punya kasus, ada data karyawan, identitas pemberi kerja, dan data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang pertama-tama, teman-teman bisa kompilasikan datanya dari bulan Januari sampai bulan Desember terlebih dahulu. Disatukan terlebih dahulu, yaitu dengan cara di blok sampai sini, di copy, lalu di new tab, dan dipastekan. Jadilah seperti ini. Namun sebelum teman-teman mengkompilasi data, teman-teman harus mengedit terlebih dahulu agar tiap data dalam tiap bulan itu harus sama. Seperti contoh ini, di kolom B
ada data bulan, kolom C ada data nama, kolom D ada data gaji pokok, dan seterusnya. Nah, teman-teman harus mengedit terlebih dahulu agar tiap bulan datanya sama. Lalu teman-teman kompilasikan menjadi satu seperti ini. Ini terdapat ada bulan Januari, Desember, Januari dan sampai Desember. Lalu teman-teman bisa copy, bisa di blok dari awal, dari bulan sampai keterangan dan sampai bawah. Nah, kali ini kita mau menggunakan rumus pivot table ya teman-teman, agar mempermudah dalam mengerjakannya. Lalu setelah di blok, kita klik insert, kita klik pivot table. Nah, muncul seperti ini. Jangan lupa untuk pastikan di new worksheet ya teman-teman, agar gampang nantinya. Oke. Nah, ini data yang baru. Untuk mencari rekap kapan masa perolehan mereka kerja, dengan cara yaitu namanya taruh di row, nama taruh di row, lalu bulan taruh di value, dan bulan taruh di kolom. Nah, jadi seperti ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk diganti terlebih dahulu ya teman-teman menjadi count, jadi angka, biar karena kita mau menghitung grand totalnya. Nah, udah ketemu kan teman-teman, udah kelihatan tiap pegawai kapan mereka mulai bekerja dan kapan mereka selesai untuk bekerja. Selanjutnya kita buat untuk min dan max-nya. Artinya kapan mereka mulai bekerja dan kapan mereka selesai bekerjanya. Kalau aku biar gampangnya kita jadiin sama terlebih dahulu, lalu kita cek. Seperti contoh Anissa Rahmawati, dia mulai bekerja pada bulan 9 dan selesai di bulan 12. Diana mulai bekerja pada bulan 6 dan selesai pada bulan 7. Vilda mulai bekerja pada bulan 9 dan selesai pada bulan 12. Mary mulai bekerja pada bulan 1 dan selesai pada bulan 5. Nah, untuk seterusnya tetap sama ya teman-teman. Bila udah selesai, kita kembali ke kompilasi data lagi, kita blok tadi, kita insert, kita buat pivot table yang baru. Kali ini kita mau buat master datanya teman-teman, biar bisa masuk ke CSV 1721 A1 Bupot. Kita masukkan nama ke row, kita masukkan gaji pokok ke value, dan semuanya kita masukkan ke value. Sembako, THR, JKK, JKM. Untuk JHT 3,7 tidak perlu dimasukkan ke value ya teman-teman, sampai PPH 21. Nah, udah kelihatan kan sekarang, jadi kita tahu per pegawai berapa gaji pokok mereka tiap tahunnya. Setelah itu, agar bisa dimasukkan ke dalam CSV 1721 BP A1, kita copy terlebih dahulu semuanya teman-teman, kita copy, kita paste ke sheet baru, tapi kita paste value agar tidak terdapat rumus, dan kita bisa pastekan. Kita ganti name, master data. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk mengerjakan CSV 1721 BP A1. Terus selanjutnya kita buka CSV-nya. Itu dengan cara buka file, Windows C, file, CP, dokumentasi,
CSV format, CSV. Nah, ini CSV 1721 BPA1. Karena kita masih mengedit, jadi kita save terlebih dahulu teman-teman ke CSV dalam bentuk Word, dalam bentuk Excel, dalam bentuk Excel. Nah, kita ubah jadi Excel workbook, oke? Nah, setelah ini muncul seperti ini, tapi dalam bentuk Excel. Nah, dalam bentuk Excel ini kita dapat mengedit lebih mudah. Untuk lebih mudahnya, saya ingin split layarnya. Nah, untuk pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu nama pegawai pajak. Kita copy, kita masukkan ke sini. Setelah itu masa pajaknya, karena kita masa pajak Desember jadi 12, tahun pajaknya 2021. Klik 2 kali, nomor dolanya 0. Nah, nomor bukti potongnya kita ubah menjadi 1 biar urut. Masa perolehan, nah ini masa perolehan awal dan masa perolehan akhir kita dapatkan dari pivot yang udah kita buat tadi. Nah, ini teman-teman. Karena datanya sudah sama, tinggal kita copy saja. Copy, paste, copy, paste. Untuk NPWP-nya kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dengan menggunakan data master data yang udah kita buat tadi, atau kita bisa menggunakan data pegawai yang ada di file tadi. Kita buat sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita klik nama, jangan lupa untuk kita kunci dengan menggunakan $. Tabel array-nya aku di sini mau pakai data pegawai. Aku blok dari nama sampai warga negara sampai bawah. Oke. Lalu kolom indeksnya, karena kita mencari NPWP, jadi di dalam data pegawai ini NPWP ada di kolom setelah nama atau kolom kedua yang dihitung dari nama 1, 2. Kita tulis 2 dan 0. Tutup. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Udah keluar NPWP-nya. Untuk nick-nya juga sama seperti tadi. Kita lakuin rumusnya, kita tinggal copy aja dan kita pastein. Yang kita ganti tinggal kolom indeksnya, karena nick ada di kolom ketiga dari nama. Nah, muncul. Lakuin hal tersebut sampai nama jabatan ya teman-teman. Untuk alamat juga sama, kita tinggal copy dan paste saja, karena alamat ada di kolom 8. Jadi kita tinggal ganti kolom indeksnya. Nah, kan keluar dengan sendirinya. Lebih mudah bila kita menggunakan rumus. Jenis kelaminnya pun juga
ada di kolom pot. Nah, karena tadi yang diminta dalam file CSV dalam jenis kelamin kalau laki-laki M dan perempuan F, kita bisa edit di data pegawai terlebih dahulu teman-teman. Kita blok di kolom F, kita klik CTRL-F, muncul seperti ini, kita replace, kita ketik laki, kita akan ganti menjadi M, replace all. Nah, akan ganti dengan sendirinya ya teman-teman. Dan sebaliknya, perempuan F, replace all. Nah, udah terganti ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan CSV-nya, dengan syarat CSV-nya. Status PTKP-nya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita copy aja dan kita paste. Karena ada di tabel 5, kita ganti. Jumlah tanggungannya juga kita copy paste saja. Ada di tabel 6. Nama jabatannya pun juga kita copy paste saja. Ada di tabel 9. Oh, salah. Salah klik, maaf teman-teman. Ini ada di 6 dan kita copy ke sini, tabel 9. Nah, WP luar negerinya, karena ini kebanyakan dari Indonesia, sementara kita buat enter lebih dahulu. Namun karena ada yang dari Malaysia, kita lihat siapa yang dari Malaysia. Filza dari Malaysia, kita ganti. Kita cari di sini yang nama Filza ada di kolom berapa. Ada di kolom 9. Kita buat Y. Kode negara dikosongin aja. Kode pajaknya tinggal diklik 2 kali, cuma biar berurutan. Nah, kali ini kita mau ngisi jumlah-jumlahnya. Untuk ketentuannya ada di dalam aplikasi SPT, atau teman-teman juga bisa nyari di internet. Kita langsung aja ya teman-teman. Untuk jumlah yang pertama itu adalah gaji, pensiun atau THT. Gaji kita buka terlebih dahulu di master data ya teman-teman, yang udah kita buat tadi menggunakan VLOOKUP. Nah, ini dia. Kita tinggal, karena ini datanya sama, nama urutannya sama, kita tinggal copy saja. Atau lebih mudah lagi, teman-teman bisa pakai menggunakan rumus yang sama VLOOKUP kayak tadi ya teman-teman. Kita VLOOKUP biar lebih mudah aja, tapi teman-teman juga bisa copy paste aja. Nah, jangan lupa untuk dikunci. Tabel arraynya kita copy dari row labels sampai
sampai nanti kita mungkin sampai sini. Udah. Ini gimana ya? Nah, sampai sini ya teman-teman. Ini kolom indeksnya, karena kita mau mencari gaji, jadi kita klik di 2. Itu. Nah, muncul kan teman-teman. Dengan sendirinya nanti akan mengikuti dan akan copy paste. Lalu jumlah 2-nya yaitu tunjangan PPh, karena tidak ada tunjangan PPh jadi kita buat 0 saja. Lalu jumlah ketiga yaitu tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Kita buat di master data terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat aja jumlah 3. Itu ada sum, kita sum terlebih dahulu. Sama dengan sum tunjangan perusahaan, tunjangan komunikasi, lembur, tunjangan kesehatan. Nah itu dia. Sebelumnya kita bisa buat angka dulu biar kita nanti ketika masukin ke VLOOKUP-nya lebih gampang, lebih mudah. Oh, sorry. 5. Nah, biar kita ketika masukin rumus di sininya lebih gampang. VLOOKUP nama dikunci, kedua tabel array-nya yang kita mau pakai. Nih di kolom 14 kita kunci. Nah, sama ya teman-teman. Untuk jumlah 4-nya yaitu honorarium dan imbalan lainnya, karena nggak ada jadi kita 0. Lalu yang cuma 5 yaitu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, JKK dan JKM. Kita buat di sini JKK, JKM. Total gini, jumlah 5 JKK JKM-nya sama dengan sum. Kita jumlah aja. JKK 0,24 ditambah JKM 0,3. Nah, ini dia teman-teman. Kita copy pakai rumus yang ini aja. Copy, paste. Ada di tabel (15). Nah, muncul.
Untuk jumlah 6-nya yaitu penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 1. Karena di sini naturanya yaitu belum ada ya teman-teman, nggak ada, jadi kita masukin ke kita tulis 0 aja karena nggak ada naturanya. Untuk jumlah 7-nya tantiem bonus gratifikasi jasa produksi. Nah, ini kita buat juga di master datanya. Untuk jumlah 7 itu ada bonus, ada THR, tambahin dulu aja, THR, ada jasa produksi, terus ada gratifikasi karena nggak ada, jadi kita masukin ke sembako. Kita klik, kita copy rumusnya dan kita paste. Ada di tabel 16. Oh, salah. Untuk jumlah 8-nya tinggal kita sum aja teman-teman. Sum dari jumlah 1 sampai jumlah 7. Nah, kita tarik jadi top 9 biaya jabatan atau pensiunnya. Itu karena kita menggunakan biaya jabatan, jadi kita menggunakan rumus if buka jumlah 8 dikali 5% lebih besar dari 500.000 dikali dari masa perolehan kurangin tambah 1 Nah, ini teman-teman, ini adalah biaya jabatan yang kita cari. Lalu yang ke-10 ada iuran pensiun atau iuran JHT. Itu yang 2%. Kita pakai rumus VLOOKUP.
kita copy rumus saja ya teman-teman. Dari jumlah 1 tadi kita copy, oh my god, sorry, copy, karena kita mau pakai JHT 2%, jadi dia ada di kolom 12. Lalu untuk jumlah 11-nya itu yaitu jumlah pengurangan. Jumlah pengurangan dari 9 ini ditambah ini, deduction gitu ya teman. Ini untuk jumlah 12-nya yaitu jumlah penghasilan neto. Dari jumlah 8 dikurangi sama jumlah 11. Jumlah 13 penghasilan neto masa sebelumnya. Nah, ada jadi di nolin aja. Untuk jumlah 14, yaitu jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 yang disetahunkan. Kita menggunakan rumus ya teman-teman, pakai rumus if lagi. Salah, bukan di sini. Di jumlah 14. Kita menggunakan rumus if lagi tapi ada or-nya. Jadi if kurung buka or maaf teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Oke, karena dia menggunakan data pegawai dipindahkan, jadi it's okay. Lalu jumlah 15 kita menggunakan VLOOKUP karena dia menggunakan PTKP ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau buat terlebih dahulu tabel PTKP. Kita buat tabel PTKP di sini ya, kita buat 11. Nah, untuk jumlah 15-nya yaitu PTKP, caranya sama dengan jumlah yang lain yaitu di VLOOKUP. Namun bedanya teman-teman buat dulu tabel PTKP di paling pojok, atau enggak teman-teman bisa langsung pakai dengan data pegawainya. Lalu masuk ke jumlah 16, kita
kita pakai rumus if rundown. Nah, untuk jumlah 6-nya kita pakai rumus if rundown ya teman-teman, bisa dilihat di rumus tadi. Terus jumlah 17-nya itu PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun atau disetahunkan menggunakan rumus max. Itu max. Nah, untuk jumlah 17-nya itu PPh disetahunkannya menggunakan rumus max. Ini ya teman-teman. Lalu kita drag. Jumlah 18-nya yaitu PPh yang telah dipotong masa sebelumnya. Nggak ada, jadi kita nolkan. Jumlah 19 kita menggunakan rumus if or lagi karena dia PPh pasal 21 yang terutang. Untuk jumlah 19 ini menggunakan rumus yang ini ya teman-teman, if or. Tuh, tinggal kita drag aja. Dan jumlah 20 itu sama dengan jumlah 19. Selanjutnya yaitu NPWP pemotong. NPWP pemotong yaitu kita gunakan dari direktur utamanya. Karena dari soal ini, dari kasus ini direktur utamanya Rahmat Chandra, jadi kita menggunakan Rahmat Chandra. Kita ganti terlebih dahulu. Kita pastakan dari Rahmat Chandra. Kita drag. NPWP-nya juga menggunakan Rahmat Chandra. Kita drag. Tanggal bukti potongnya tuh tanggal akhir, ada bulan akhir itu. Copy aja biar bisa di drag cepet. Nah, ini udah selesai. Nah, setelah kita membuat 1721 BPA1, sekarang kita mau impor ke ESPT-nya. Yang pertama teman-teman tadi harus login dulu. Nah,
teman-teman pilih database yang ada. Teman-teman harus punya database kosong yang diganti dengan nama PT masing-masing, karena kasus ini namanya PT Ceti, sehingga nama database saya Ceti. Pilih DB, lalu masukkan password 123, login berhasil, dan teman-teman masukkan NPWP. Masa pajak yang dibuka. Kita masuk ke profil, karena tadi aku belum mengisi. Teman-teman bisa mengisi profil terlebih dahulu. Nah, setelah profil berhasil untuk disimpan, teman-teman pilih SPT, lalu buat SPT baru. Karena ini merupakan SPT masa Desember, jadi kita pilih masa Desember 2021. Setelah berhasil, teman-teman pilih CSV, import, bukti potong A1, karena tadi kita udah mengisi 1721 bukti potong A1. Kita pilih file yang sudah kita ganti menjadi CSV, muncul filenya, lalu kita import. Nah, impor 15 record berhasil. Teman-teman harus berhasil ya recordnya. Kalau mungkin nanti teman-teman recordnya gagal, teman-teman bisa lihat dari error lognya. Bisa diklik error lognya, bisa dilihat apa yang membuat gagal. Udah selesai, lalu teman-teman bisa cetak dipotongnya 1721 BPA1. Saya beri satu contoh, nanti teman-teman bisa lanjutkan cetak. Nah, seperti ini hasilnya. Ini merupakan bukti potong PPH 21 BPA1. Klik ini, lalu teman-teman mau save di mana? Kalau aku di dokumen, kita tulis bukti potong 171 dengan nama 11. Kita save tipe PDF. Karena nggak bisa, ini teman-teman bisa di print report ya teman-teman. Karena emang kadang-kadang tiap komputer itu beda-beda. Kalau emang teman-teman bisa yang di sini, langkah-langkahnya kayak tadi, tapi karena punya aku nggak bisa, jadi lewat print report. Kita pilih Microsoft Print to PDF. Print. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, kita kasih nama import. Nah, itu artinya udah di print ya teman-teman. Kita lihat di file. Nah, hasilnya seperti ini. Ini merupakan dipotong A1. Punyanya Adimas Satrio Wicaksono. Nah, teman-teman bisa lakuin untuk semua pegawai. Centang 2, nanti cetak, dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya, kita ingin
mengisi daftar pemotongan pajak 1 tahun pajak. Karena kita buatnya masa Desember ya, 1 tahunnya. Nah, teman-teman udah pencet, udah kelihatan. Karena nggak ada pegawai tetap atau PNS, jadi 0, cetak. Nah, seperti ini hasilnya, dan lakuin seperti tadi. Kalau teman-teman bisa lewat export report pakai ini, tapi kalau nggak bisa pakai print report, lalu print dan kita save. Oke, sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan mengisi 1721 bulanannya. Itu dengan cara CSV, export, dipotong, dan SSP. Kita ingin pemotongan pajak bulanannya. Export, kita save. Yes, kita berhasil diekspor. Kita lihat di filenya tadi. Nah, sudah ada data 1721 bulanannya. Nah, seperti ini tampilan 1721 1 bulanannya. Untuk data-datanya kita bisa ambil dari kasus yang tadi. Bedanya di sini terdapat jumlah bruto dan jumlah PPh. Jumlah bruto kita isikan jumlah bruto 1 tahun, dan jumlah PPh dari bulan Januari sampai bulan Desembernya. Nah, setelah teman-teman udah isi semuanya, jumlah bruto masa Desember, jumlah PPh yang bulan Desember dikurangi dengan 1 tahunnya, dari Januari sampai November, dan dari isi semuanya, teman-teman sekarang import ke SPT-nya. Kita masuk ke CSV, import, dipotong, pemotongan pajak bulanan. Nah, tadi 1721 bulanan. Pilih file teman-teman yang udah teman-teman isi tadi. Oh ya, tadi gagal karena aku masih buka filenya. Harus ditutup dulu ya teman-teman. Save. Kita buka file. Nah, masukkan data-data dari import. Nah, kalau gagal kayak gini, kita bisa lihat di errornya. Biasanya NPWP-nya. Kita lihat. Dan ini ternyata NPWP yang dimasukkan tidak 15 digit dan jumlah brutonya tidak valid. Jumlah PPh dipotong sama dengan 0, maka B. Oke. Berarti yang salah NPWP dan jumlah brutonya. Kita benerin dulu ya teman-teman. Nah, setelah diperbarui NPWP-nya, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Coba kita impor lagi. Record berhasil, 10 gagal. Kita lihat lagi ya errornya. Ternyata NPWP yang dimasukkan belum valid juga.
Nah, setelah sudah kita import, kita masukkan, lalu kita import dan 12 record berhasil, 1 record gagal. 1 record gagal, yang gagal itu karena dia jumlah PPH-nya 0. Jadi nanti kita masukkan ke SPT tahunannya. Setelah itu kita masuk ke CSV, ke isi SPT, dengan 1 masa pajak. Nah, jumlah pegawai ini yang pegawai yang tadi tidak berhasil di import karena dia memiliki PPH-nya 0. Lalu kita tulis jumlah untuk pegawainya. Jumlah untuk kita lihat dari hasil CSV yang udah kita buat. Nah, dia jumlah brutonya kita copy dan kita masukkan ke SPT. Ini 1 orang. Udah, kita simpan dan kita cetak. Ini adalah 1 masa pajak. Nah, cara simpannya sama seperti biasanya. Print. Setelah itu kita pilih cetak, formulir SPT, dan cetak pemotongan 1 masa pajak yang udah kita buat tadi. Nah, setelah ini kita isi SPT induknya. Nah, ini dia SPT induk yang udah kita isi tadi. Kita isi tempat tinggalnya terlebih dahulu, Jakarta. Kita cek, lalu apabila sudah, teman-teman bisa simpan. Oke, udah ya. Cetak formulir SPT induk. Nah, ini dia formulir SPT induknya. Lalu teman-teman bisa cetak dengan cara yang seperti tadi, print, dan save dengan nama yang ingin teman-teman save. Nah, sekian pembahasan dari semua kasus tadi. Nah, sekian pembahasan dari kasus yang udah kita pelajari tadi, dari mulai kita membuat kasus, dari mulai kita mengisi kasusnya, kita membuat masa Desembernya, kita buat pivot table-nya, lalu kita buat SPT-nya, kita masukkan DB baru, dan kita import semua file-filenya dan kita cetak. Sekian, terima kasih.